Ya, ya. Kembali lagi dalam Leader Forum Beli Indonesia. Ini yang di studio semangatnya makin membara, udah berserakan di mana-mana. Ya, baik Pak Epi, melanjutkan tadi dan ini kan udah masuk ke sesi yang terakhir nih Pak, gitu. Beli Indonesia. IIBF itu kan selalu berbicara tentang debt free Pak, gitu. Tadi juga ibu-ibu yang nanya tadi Bang Jabar, saya itu ingin lunas utang gitu. Kira-kira konsep debt free sendiri itu bagaimana sih Pak? Iya. Jadi kalau kita kembali kepada nasihat-nasihat Rasul ya. Ketika kita menghutang, Rasul selalu mengatakan banyak-banyaklah istighfar gitu ya. Harus banyak istighfar kita ini. Ada sebuah pesan yang luar biasa. Bahkan Rasul itu mengajarkan sebuah doa di sana itu intinya itu agar kita itu bebas utang. Ya. Tetapi dalam kehidupan beliau ternyata Rasul kan sebetulnya berhutang juga. Tidak sama sekali itu tidak pernah hutang Ya. atau benar-benar tidak menyentuh gitu. Ya. Ini sebetulnya sebuah pelajaran yang harus kita pahami itu secara utuh. Maka sebuah konsep debt free itu adalah bukan persoalan apakah kita punya utang atau tidak gitu, tetapi adalah sebuah persoalan apakah kita merdeka atau tidak gitu. Merdeka. Karena ada satu biaya di dalam utang ini yang tidak terkalkulasi, yang selalu kita lihat itu adalah hilangnya kemerdekaan. Nah, siapa mereka itu? Mereka itu yang biasa kita sebut itu dengan orang-orang yang terlilit utang. Nah, ini maka IIBF itu selalu mengatakan debt free gitu. Bukan berarti nggak boleh punya utang. Ya contohnya dulu ketika tahun 97 gitu, krisis ekonomi yang membawa pengusaha itu berjatuhan. Itu seorang Ciputra itu merubah seluruh konsep bisnisnya. Yang sekarang beliau itu dulu beliau dengan sangat susah ya berutang. Itu bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang hilang gitu, termasuk Bakri gitu. Nah, Ciputra itu memiliki sebuah kriteria sendiri gitu. Saya akan utang gitu, tetapi tidak lebih dari 15% total aset yang saya miliki. Nah, itulah konsep debt free yang beliau rumuskan. Nah, kita juga begitu gitu. Jadi selama kita itu kalau istilah accounting itu solvable, tetapi tidak hanya solvable ya, diukur juga di dalam psikologi kita ya. Ketika kita itu merdeka, maka itulah yang disebut debt free. Maka yang dipesankan oleh Rasulullah, janganlah aku itu dalam keadaan berhutang di mana orang-orang itu merampas kemerdekaan saya, dikejar-kejar oleh orang. Terus itulah debt free. Pak, kalau untuk kan kita ada yang paling rame dan paling banyak permintaan di daerah-daerah kan selalu how to be debt free Pak. Itu siapa sih Pak kira-kira, untuk siapa ini Pak debt free sendiri atau how to be debt free itu? Iya, pelatihan ini kan yang dimaksud itu. Jadi how to be debt free itu adalah sebuah konsep tentang bagaimana Anda keluar dari lilitan utang gitu. Nah, siapa yang mesti tahu tentang ilmu ini gitu? Ya kalau kita itu bicara orang udah terlilit utang, udah punya utang dan utang itu bikin deg-degan gitu ya. Nah, ini kita sangat sarankan. Tetapi apakah harus punya utang dan deg-degan dulu itu baru tahu ilmunya? Kan enggak gitu. Makanya kalau kita itu enggak pengen kena serangan jantung, kita lebih baik itu kan tahu dulu gitu. Bagaimana sih menghindarin penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung, dengan darah. Jadi kalau bertanya siapa yang harus masuk yang harus ikut, saya rasa orang-orang yang masih berhubungan dengan duit gitu ya. Berhubungan dengan duit ya Pak ya. Berhubungan dengan duit gitu, berhubungan dengan bisnis gitu, apalagi yang utang itu bukan cuman menjadi kebutuhan tetapi menjadi ketagihan ya, ada edik gitu edik ya, addicted gitu. Ada orang yang addicted
setiap persoalan itu diselesaikannya itu mesti dengan utang. Nah itu yang addicted, dia nggak ide lain kecuali utang itu Selain dia. utang. Bahkan ada yang lebih lucu lagi, dia itu dia ngutang, duit utangnya dibelikan aset, biar asetnya itu bisa digadaikan untuk cari utangan lagi gitu. Jadi hidupnya itu temanya itu from utang to utang gitu. Ya. Iya. Nah ini kalau kita lihat kan cara mereka ketawa kan berbeda juga. Beda nih. Ya, ya. Tapi memang paling enak itu kalau mentertawakan diri sendiri ya Kang ya. Iya. Jadi itu masa lalu mereka itu, Dik. Ya, pernah ada di sana Pak soalnya. Pernah ada di sana. Jadi bisa membayangkan. Kalau anak-anak yang muda-muda gitu kan, yang masih mau belajar-belajar nggak ngerti. Kenapa sih ketahuan, di mana sih lucunya gitu kan? Gitu. Keren katanya Pak. Iya. Keren itu kalau nggak harus pakai duit sendiri katanya Pak. Cari Betul. alasan. Benar sekali. Jadi para sahabat pejuang di tanah air, bahwa debt free itu kan tadi sampaikan Pak Habib sebuah konsep. Nah, tentu ini kita nanti di bulan Maret reguler kita akan lakukan gitu. Karena memang sangat sulit ngatur jadwalnya Pak Happy. Jadi IIBF Pusat nanti kita akan adakan bulan Maret tanggal 19 sampai tanggal 21 di markas besarnya di Puspitek gitu. Pak Habibie ternyata menyiapkan itu buat IIBF biar dimakmurkan ternyata. Hari ini yang paling makmurkan IIBF ya. Ya Pak Gun. Ini Pak Irwan yang orang Puspitek juga keluar kan nggak betah. Begitu ada IIBF kembali lagi ke Puspitek. Berbeda. Nah itu silakan nanti teman-teman di sahabat pejuang, saya minta di masing-masing daerah untuk mengirimkan kader-kader terbaiknya untuk bisa diklat, ini namanya diklat How to be Debt Free, itu namanya diklat How to be Debt Free di Jakarta. 3 sampai 5 orang masing-masing daerah atau masing-masing DFC, sehingga pulang itu menjadi pejuang seperti yang diharapkan Kang Nurjaya tadi. Paling enggak profil-profilnya bisa seperti Kang Nurjaya gitu. Dan sebelum kita akhiri dan dari Pak Happy ada satu pengumuman juga itu kita akan adakan umroh, dan tentu buat teman-teman para sahabat pejuang yang punya rencana ingin ikut, silahkan segera daftarkan mumpung masih ada slot gitu. Ada beberapa slot yang tersisa ini, 3 atau 4 saya lupa tadi. Kalau Kang Nurjaya mau bawa keduanya juga boleh gitu. Ya maksudnya anak istri gitu loh Kang gitu. Kang Nurjaya langsung ini ketawanya beda. Ya itu teman-teman di daerah silahkan untuk ini gitu. Baik Pak Happy, closing statement Pak untuk para sahabat pejuang di tanah air. Iya, jadi membangun bisnis itu bukan sekedar persoalan strategi marketing, bukan persoalan ngatur duit gitu. Tetapi lebih-lebih adalah bagaimana kita mengatur diri kita sendiri, memelihara hati kita, memelihara keimanan kita. Baik itu keimanan terhadap apa yang kita cita-citakan, juga keimanan kita terhadap apa yang menjadi perintah dari Tuhan kita, apa yang dilarang. Jadi sukses di dalam bisnis menurut saya itu adalah merupakan sebuah simpul dari sebuah usaha yang luar biasa panjang, dari sebuah ilmu yang tidak hanya bisa kita dapat dalam buku-buku tetapi dalam perjuangan. Nah, untuk membangun ini semua itu dibutuhkan sebuah keistiqomahan gitu. Maka kalau di dalam Al-Qur'an Allah itu mengatakan bahwa hidupmu itu harus hidup yang mendaki gitu. Makin lama makin baik. Maka yang hidupnya sama aja itu tergolong orang-orang yang merugi. Nah, menciptakan kehidupan seperti ini sangat sulit gitu. Yang kita butuhkan adalah sebuah support system, sebuah teman-teman yang memiliki visi yang sama, memiliki sebuah keyakinan yang sama. Karena kita di sini itu semangat gitu, dari workshop semangat. Begitu keluar kita ketemu buku yang baru,
kita ketemu orang-orang bicara tentang trik-trik baru gitu. Yang semuanya itu sebetulnya bisa jadi tidak ada hujahnya sama sekali, yang hanya akan menjauhkan kita dengan Tuhan kita. Ya, makanya untuk hari ini gitu saya minta teman-teman ayo kita bangun itu istiqomah, hidupkan pertemuan-pertemuan dengan leader forum gitu, dengan event-event IIBF gitu, maupun leader forum nasional ini untuk saling mengingatkan gitu, sehingga kita merasa bahwa merekalah support system kita, merekalah sahabat-sahabat kita. Itu dimana Rasul mengatakan kalau ingin melihat seorang, lihat dengan siapa dia bergaul. Insya Allah kalau bergaulnya dengan orang-orang seperti Kang Nurjaya, ya kira-kira kita itu punya semangat perjuangan yang luar biasa seperti dia gitu, dan punya energi gitu seperti beliau gitu. Beliau pasti keadaannya juga nggak mudah karena bisnisnya juga bisnis berat ya Kang ya gitu. Jadi itu memulai semua orang bisa, tetapi istiqomah hanya sedikit orang. Kita di sini untuk bersama-sama agar kita semua bisa istiqomah. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Epi. Baik para sahabat pejuang di seluruh tanah air, demikian jika ada kurang dan khilafnya saya selaku pembicara mohon maaf. Kita tutup dengan salam yang penuh semangat. Beli Indonesia! Bela Indonesia! Bela Indonesia! Beli Indonesia! Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.